Doni kabel. Lo ceklo. Berita apa tuh Kak? Jadi kita bakal ngadain tur ke luar kota. Oh my god, seneng banget gak sih? Kemana tuh Kak? Jadi kita baru aja dapet job konser ke Kalimantan. Tapi jauh juga ya Kak sampai ke Kalimantan. Iya, terus gimana nih? Mau ambil gak kira-kira jobnya? Kayaknya jangan gak sih Kak? Soalnya kan Kalimantan tuh yang Saranjana itu kan. Zaman sekarang masih percaya sama mitos kayak gitu? Kuno. Iya tenang aja, kita kan punya Allah yang pasti bakal jaga kita. Dan selagi kita nggak ngelakuin hal yang dilarang, pasti tetap berjalan lancar. Ih, tapi kan di sana udah banyak yang hilang. Masa lu pada nggak tahu sih? Amit-amit. Masa belum berangkat udah ngomong kayak begitu? Jangan mikir aneh-aneh dulu dong. Masa udah negatif duluan pikirannya? Udah tenang aja, nggak bakal terjadi apa-apa kok. Lagi kita di sana cuma have fun aja. Nanti gue juga bakal selalu jagain lo kok, oke? Iya deh, semoga nggak apa-apa ya.
pesan penginapan dan tiket pesawat buat kalian. Bye bye. Ya udah, kalian pulang duluan aja, biar gua aja yang beresin sendiri. Thank you, Karin. Duh, jadi enak nih. Bu pamit duluan ya. Dadah. Ya udah, aku juga mau pamit nih. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Lu kenapa sih, Dit? Kok kelihatannya kayaknya bingung banget? Rin, gue mau ngomong sesuatu boleh gak? Ngomong aja, Dit. Gimana ngomongnya? Kenapa sih emang? Sebenarnya gue suka sama lu, Rin. Hah? Lu suka sama gua? Please deh, jangan bercanda. Gue serius, Rin. Gue suka sama lu dari dulu. Radit, jangan gini. Gua gak mau kita canggung. Gua nganggep lu itu sebagai temen deket gua selama ini, ya temen Ben. Udah itu aja cukup, gak lebih. Please, Rin, kasih gue kesempatan buat ngisi hati lu. Kadit, jangan gini. Gue bakal pura-pura gak pernah dengar pengakuan lu ini. Gue harap kita bisa profesional ya. Sorry. Beberapa hari imbahnya bubuhan band statue tulak ke Pulau Kalimantan sesuai kehendak fansnya. Berataan ke Pulau Kalimantan. Berataan berjalan beimbai, lamun si Karin dari pamulaan sudah gugup. Kada fokus lawan pikirannya seorang, bingung ingnya. Sampai di sana statue takajud lawan keindahan Pulau Kalimantan. Hutan yang hijau, indah pula, nyaman mata memandang. Udaranya jua barasih benar. Duh, capek banget ya. Tapi di sini tempatnya bagus banget loh. Iya ya, nggak kayak di Jakarta, banyak polusi. Halo Dek, kalian bawa tongkat mau ngapain? Hendak main Kak. Abang boleh gabung nggak? Jit, lu ngapain? Mau join dong? Ih, kayak anak kecil. Sini Sa, gabung. Seru tahu. Dek, ini tuh nama mainannya apa ya? Ini namanya engklek Kak. Oh, engklek. Iya Kak, ada maknanya juga loh. Apa tuh? Engklek memiliki makna mencapai jiwa kedewasaan. Maksudnya itu akan belajar gasan mencapai tujuan awan berusaha. Awan gigi dalam usaha bubuhanna. Permainan ini juga menjajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan fisik awan mental. Awan cara mainnya tuh begini. Tongkat akan dibuka lalu ditutup. Awan akan melompat menghindari tongkat agar kada takat tongkat dan hakat tak tutup. Terus kalau ini namanya mainan apa? Itu namanya congklak, Kak. Oh, coklat. Kak, kalau congklak mainnya harus berpasangan. Carana kita hise ke 7 lubang itu awan batu-batu. Terus kalau congklak maknanya apa? Maknanya adalah hari-hari yang kita lalui hakat mempengaruhi masa depan, Kak. Masa depan? Apa hubungannya? Jadi Kak, uih ke 7 lubang dari papan hina menajarkan kita gasan menalola waktu awan baik. Bubuhannya pun bagabun, gasan bermain bersama. Kadit, Karin, Arya, Majid, lawan Salma begitu semangat bermain bersama kanak-kanak di sana. Di sisi lain terdapat Kadit yang fokus dengan pikirannya sendiri. Karin bang orang yang kehilangan arah, yang bingung harus apa. Tadi gue liatin,
Rin, lu ngapain? Dari tadi gue liatin bengong aja. Enggak Dit, aku nggak apa-apa kok. Kak, Ina punya cerita seram tahu. Apa tuh? Kepo deh, ceritain dong. Jadi, Ulun berisi kisah legenda, Kak. Pada zaman dahulu, itu ada banyak anak perempuan yang hilang, Kak. Terutama para anak gadisnya. Kata mama aku, Bubu Hana dibawa sama laki-laki berbadan ganagasan. Jadi dijadikan penantena di kota dan jauh di sana. Awan para gadis yang hilang tadi itu akan ditemu di hutan dan kadang dalam keadaan dan meninggal mengenakan gaun pengantin. Makanya kita gak dibolehin main ataupun keluar malam-malam. Takut jadi diculik sama hantu berbadan ganal itu, Kak. Terus itu masih ada sampai sekarang? Udah jangan lanjut, merinding gua. Cemen lu Jit, masa gini aja takut? Kan cuma dongeng doang ini mah. Bener udah jangan dilanjut ceritanya, kita main lagi aja. Gimana kalau kita main hampar-hampar pisang aja, Kak? Nah, boleh tuh. Ya ampun, dari tadi aku nyariin kalian. Kalian malah asik main di sini. Aduh, capek deh. Sorry ya Kak, lupa ngabarin tadi. Aduh, udah, ayo kita pulang. Kalian itu harus prepare. Kalian tuh besok ada konser, tahu gak sih? Dadah guys, kita harus balik dulu nih ke penginapan. Nanti main lagi ya. Kalian sudah datang. Ibu, perkenalkan nih, saya manajer dari Best Statue yang pesan penginapan ini loh, Bu. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 1. Kalian tidak boleh menginjak kepala dari patung-patung yang kalian temui. 2. Kalian tidak boleh merusak alam seperti tumbuhan. 3. Kalian tidak boleh menolak pemberian seperti makanan. 4. Kalian harus bersikap sopan terhadap hukum adat di sini. 5. Kalian dilarang mengambil yang bukan hak kalian. 6. Ini yang paling penting. Kalian tidak boleh menyentuh guci yang ada di ruang tamu ini. Itu hal-hal yang harus kalian hindari dan ingat ada sanksi di setiap perilaku kalian. Ya udah ya, Bu. Saya mau ambil kuncinya doang kok. Soalnya mau pada istirahat sih. Makasih ya, Bu, kuncinya ya. Terima kasih. Mari, Bu. Imbang lagi mulai mendekat. Ulun umpat berlari melanjutkan langkah menuju panti piaman. Gasan istirahat. Hari ini adalah hari yang sangat berarti gasan grup statue. Banyak benar pelajaran yang mereka dapat tentang budaya Kalimantan. Tur kali ini berbeda karena bukannya kaum mengeksplorasi, wan belajar salah satu budaya yang ada di Indonesia. Hari jadi statue, performanya juga tiba. Sabarataan warga dusun sangat antusias dan keadaan sabar lagi gasan menikmati pertunjukan Tuhannya. Guys, pokoknya kalian harus tampil memukau, oke? Pokoknya harus perfect. Jangan ada
miscommunication lagi lah tuh namanya. Iya Kak. Majid, kamu jangan tiba-tiba improv Majid. Kamu udah gitar udah segitu aja. Terus juga nih Arya, drumnya tuh jangan gak usah gede-gede gitu kan, pengang juga kuping ya. Iya Kak. Udah Kakak tenang aja, nggak usah panik dong. Salma, kalau kamu sih oke sih ya, aku lihat-lihat. Oh iya, Kadit, kamu kalau mau nyapa penonton tuh santai aja gitu, jangan tiba-tiba segera kayang gitu, itu nggak usah ya, itu terlalu over. Karin, kamu kenapa sih Rin? Kamu nih dari awal datang tuh udah bengong terus nih, kamu sehat? Walafiat apa gimana nih? Apa ada yang sakit? Apa ada yang gimana? Ngomong Rin, cerita. Nggak apa-apa kok Kak, pokoknya harus bagus pokoknya di penampilan kali ini. Dan aku kayaknya harus ke belakang dulu nih, mau ngecek sound. Ntar kalau nyetrum gimana ya kan? Udah ya, bye-bye, semangat besti. Bye-bye Kak, semangat juga. Rin, kamu serius nggak apa-apa? Nggak apa-apa Dit, aku cuma capek aja kok. Rin, lu jangan panik gitu dong, nanti kita semua ikutan panik. Iya Salma. Lu juga Jit, nada gitar lu tuh jangan nyasar kemana-mana, apa pusing ngikutin ritmenya tahu. Ya elah, santai aja, tinggal digicring doang sih. Udah jangan pada ribut gini, kita dikit lagi tampil loh. Sekarang kita ada di kota mana nih? Kota Kalimantan. Tepuk tangan dulu dong. Langsung aja sini. Langsung aja kita mulai di konseran. Langsung musik. Asik. Asik. Gimana nih, seru nggak nih? Seru nggak? Akan nyanyikan lagu yang kedua. Lagu apa tuh? Lagu Statue. Asik. Musik. Kalian semua ya. Pandang pertama biar Luna langsung suka. Habis ku melupakan sama aku sendiri hari sampai Friday dan dalam mimpi nona manis like Luna statue dalam cuek adunai. Luna suka jangan muka dan dalam cuek nanti mau di Luna. Kan bilang saja dan pura-pura aku terima asal ada Nona bicara. Statue dalam cuek malu-malu. Aku ada ini mau juga abang yang rayu.
Nasate baju habis pulang sama buka pusing tiap hari sampai fly datang dalam mimpi nggak manis like Nona statue dalam cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu, masalah statue bukan berarti tak mau. Jualan tiket yang bisa coba kasih effortnya saja, kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue jangan cuek kamu malu, aduh deh ini kau juga abang yang hayu. Statue jangan cuek kamu malu, aduh deh ini kau juga abang yang hayu. Asik, terima kasih semuanya. See you. Selesai konser, band Statue pun melakukan evaluasi bersama sang manajernya. Besti-bestiku, kayaknya manajer cantikmu ini harus langsung balik ke Jakarta deh. Ya, kenapa emangnya kak? Kita nggak jadi keliling Pulau Kalimantan dong. Please kak, saya masih betah di mari, nggak mau balik ke Jakarta dulu. Tenang, yang pulang cuma aku doang kok. Jadi kalian bisa tetap lanjut liburan di sini. Tapi inget ya, cuma 3 hari liburnya. Habis itu kalian balik lagi ke Jakarta dan kerja, oke? Oke kak. Tapi kak, serius nggak mau ikutan liburan bareng kita? Sebenarnya mau banget ikut main sama kalian, tapi masalahnya adalah aku harus meeting sama klien buat persiapan konser kalian selanjutnya. Jadi nggak bisa deh have fun liburan di sini. Walah, kalau kayak gitu semangat berpusing-pusing ya kak. Ya udah deh ya, aku mau langsung caw aja. Soalnya takut ketinggalan pesawat, nanti rempong lagi deh. Udah ya, bye-bye. Bye, hati-hati kak. Statue balik ke habitatnya. Tempat konser tuk-tuk diselenggarakan. Urang-urang, puji, memuji, seroto menyembah Tuhannya. Kalian sudah pulang? Sudah selesai konsernya? Iya, alhamdulillah sudah selesai bu konsernya. Kalau begitu, makan dulu ya. Iya bu, nggak usah bu. Soalnya tadi kita udah makan di luar. Ya udah ya bu, mari. Mendengar nang kayak itu, tuan rumah pun jadi saring. Tatapannya nang tadinya tertawa berubah jadi tatapan nang takutan. Anggota band Statue berjalan ke kamar masing-masing. Gasan melakukan kegiatannya. Tadi kada kalawan Karin. Gadis itu memilih kada bergerak dari kami. Duh, ini kenapa sih badanku rasanya gak enak ya? Ikan kenapa nak? Dari tadi dunia tim aja. Anda siapa? Jangan takut, ulun datang gasan menghiburmu. Anda ikut ulun, kita akan pergi ke pesta. Mungkin ikan akan alaman sataan begitu. Pesta apa? Di mana? Bentar. Anda siapa? Namun ikan penasaran, ikut hawa aku. Pria misterius entah dari mana datang membawakan Karin sudah pada kawa berpikir jernih, akhirnya dibawa ke alam bawah sadar, sehingga inya gampang disayuakan lakian yang kada diketahui gasan meninggalkan kawan-kawannya. Karin, kita cari angin yuk. Karin, Karin, Karin nggak ada. Ada apa sih? Malam-malam berisik banget. Ada apa sih rame-rame? Karin, Kenapa sih Karin? Allahu Akbar. Karin nggak ada. Kalian ada ngeliat nggak? Ah, nggak ada. Lagian sih gak jelas banget dia malam-malam malah keluyuran. Udah tahu kita lagi di daerah orang. Tidur kali dia. Nggak ada.
Enggak, gue udah nyari sekeliling rumah sampai depan bahkan. Tapi hasilnya nihil. Karin nggak ada. Teman kalian ada yang hilang ya? Lah, kok ibu tahu? Ini pasti ulah ibu kan? Saya udah curiga dari awal. Bodoh. Siapa yang membuka kunci ini? Teman saya mana, Bu? Kamu dari tadi belum menjawab pertanyaan saya. Di mana kunci di dalam kunci ini? Mana saya tahu, Bu. Saya aja nggak tahu kalau ada kunci dalam kunci itu. Teman kamu ngambil isi kunci saya. Hah? Kunci? Siapa yang ngambil? Apa jangan-jangan yang ngambil isi kunci itu si Karin? Karena dia takut ketahuan makanya dia hilang sekarang. Lu jangan nuduh sembarangan. Karin nggak mungkin ngelakuin hal itu. Dan sekarang kok gue malah curiga ya sama Sal? Gila lu, ya kagak lah. Lu punya duit buat beli barang. Si Majid kali nah. Sumpah demi Allah, bukan gua. Si Arya kali. Gak mungkin gue juga. Lagian buat apaan kerja begituan, cowok? Kalian semua diam. Sekarang kalian cari teman kalian yang hilang itu dan bilang ke dia untuk mengembalikan barang milik saya. Kalian telah melanggar adat kami. Hilangnya teman kalian adalah hukuman akibat pencuri juga melakukan hal yang seharusnya tidak kalian lakukan. Apa yang kita langgar, Bu? Kita dari tadi cuma istirahat. Kalian ingat peraturan yang saya sebutkan sebelum kalian menghuni rumah ini? Di situ saya bilang kalau kalian tidak boleh menyentuh apalagi membuka kunci ini. Namun nyatanya sekarang, Bu, kasih tahu gimana teman kita. Bu, please Bu, kasih tahu gimana teman kita Bu. Iya, Bu. Please, tolong kasih tahu di mana teman kita, Bu. Please lah, Bu. Please, Bu, tolongin kita. baiklah. Teman kalian dibawa ke sebuah kota peradaban maju. Kalian bisa melewati hutan untuk sampai ke sana. Kalian cuma punya waktu sepanjang malam ini. Kalau fajar tiba dan kalian belum temui teman kalian, ikhlaskan saja dia. Ikhlasin gimana coba? Kocak nih ibu-ibu. Oke, terima kasih, Bu. Kadit, lu mau kemana? Ayo, ambil barang kalian sekarang. Kita pergi malam ini juga. Kita udah gak punya waktu lagi. Lebih baik kalian bergerak. Waktu kalian tinggal sedikit. Ibu ikut sama kita kan? Kenapa Bu? Saya tidak bisa ikut karena ada tantangan yang harus tetap saya jaga. Lebih baik cepat cari teman kalian. Ben Seju nak tersisa akhirnya berjalan mencari di mana Karin bisa mengambil inya. Malam ini adalah malam panjang yang sulit dengan Tuhannya. Habis tungtung konser, Tuhannya dipaksa berjalan ke dalam hutan tak luas di Kalimantan. Karena ada istirahat. Setiap detik, setiap menit pun lalu. Kadit, Salma, Majid, lawan Arya terpencar mencari dalam hutan yang luas tanpa tahu kemana menuju. Tuhannya terkejut benar. Lawan Karin yang hilang. Jadi bukannya bukan di hutan. Hati-hati woi, jalannya terjal. Majid, Kadit, Arya, tolong ini. Ya Tuhan, Majid, lu kenapa? Aduh, licin, Cok. Kaki lu sakit gak? Ya, lumayan lah. Bisa jalan gak? Kalau nggak bisa jalan, gua gemblok nih. Gendong. Jangan, berat. Iya dah, enggak. Ya udah, Sal. Gua obatin dulu tuh batinnya si Majid. Yaudah, gue obatin. Ada-ada aja sih lu, Jid. Lu bawa minum punya gue aja. Terus lu gimana? Gampang gua mah, santai aja. Kita istirahat sebentar aja ya. Kasian si Majid, gua juga udah main capek nih. Kita nggak punya waktu banyak, Ar. Nanti kalau Karin kenapa-napa gimana? Gak ada gunanya, Dit, nyari kayak gini. Mending kita lapor aja ke pihak yang berwajib. Sampai kapanpun kita gak akan ketemu Karin kalau cuma pelantang pintu kayak gini. Kayak monyet tau gak lama-lama. Sal, nggak segampang itu buat lapor polisi. Pasti lama juga mereka geraknya. Dan mana percaya mereka hal-hal mistis kayak gini. Setidaknya kasih kita jeda. Lu gak bisa, Dit, cuma fokus sama kecintaan lo itu doang. Dan lupain keadaan kita gitu aja. Sal, Dit, udah. Sal, gue bukan gak peduli sama lu ataupun Majid dan Arya. Tapi yang lebih penting itu Karin, Sal. Dia sendirian. Oh, bener emang. Di otakku cuma Karin.
berantem. Sekiranya kalau mau berantem, lihat tempat dulu, please. Diam lu semua, dari tadi malah pada ribut. Lu lihat di Majid celaka dan kalian nggak tahu ada di mana. Masih sempet-sempetnya ya kalian pada ribut. Berdebat sisa melawat Kadit, pula buahnya cabut. Jadi akhirnya buahnya istirahat dulu. Masing-masingnya mencari Kadit, tapi kada ketemu jua. Jadi buahnya istirahat lawan bepadiran, memikirkan kayak apa nasib buhan selanjutnya. Gue akuin ini kesalahan gue. Gue terlalu panik, jadi gue gegabah. Maaf ya buat kalian terseret ke sini. Nggak apa-apa, Dit. Ini juga bentuk tanggung jawab sesama tim. Sal, udah damai aja ya. Guys, kalian inget gak pertama kita tampil? Oh, ingat-ingat yang si Majid hampir ngompol pas di tengah-tengah perform kan? Kapan? Emang pernah ya? Lu ingat kan, Sal? Iya ingat, gak bohong, gue malu banget di situ. Nggak pernah deh kayaknya. Pernah, iya. Ada lagi loh, pas kita baru naik panggung, si Majid pakai kepleset. Padahal gue udah next school mungkin. Lebih malu lagi pas Majid diserbu fans buat minta foto, tapi dia malah pura-pura kesurupan biar bisa kabur. Gila emang. Gue seneng banget bisa ketemu kalian. Gue bisa ngerasain hangatnya keharmonisan dan kekeluargaan. Ya walaupun gue sebatang kara, tapi kalian udah gue anggap keluarga gue. Ya meskipun kita nggak ada hubungan darah. Kita emang keluarga kali, gak harus sedara dan punya hubungan kan untuk menjadi dekat dan saling peduli. Gue juga bahagia bisa ketemu kalian semua. Kalian kan teman pertama gue. Dulu gue takut berteman karena pernah jadi korban bullying pas di SMA. Dan makasih ya Kadit, lo waktu itu bantuin gue lepas dari jeratan para pembuli itu dan bikin gue makin percaya diri lagi. Gue juga mau minta maaf ke Udit, walaupun gue yakin gak semuanya salah gue, tapi sorry udah sering marahin lu dan melimpahin semua masalah ini ke lu. Santai sama, bener lu emang gak sepenuhnya salah. Tapi gue harap nanti kalau gue gak ada, lu jangan suka marah ke orang lain ya. Mungkin lu bisa tuangin emosi lu yang nulis. Iya, gue akan coba, tapi selama lu masih ada dalam hidup di dunia ini, gue bakal tetap marah-marah, oke? Jadi siap-siap Kadit dengerin ocehan gue sampai lu tua. Duh, gue juga mau minta maaf deh ke kalian karena terlalu cuek. Dan jujur, gue seneng banget kita bisa deep talk kayak gini. Biasanya kita sibuk masing-masing kan? Ya, andai ada Karin, pasti kita bisa dengar juga apa keluhan dia. Semoga Karin bisa cepat ketemu dan kita bisa balik ke Jakarta dan ngeband bareng lagi ya. Gue yakin banget setelah keluar dari sini band kita akan jadi band terkenal. Sampai nanti anak cucu kita pasti cerita ke teman-temannya kalau mereka bangga punya ayah dan ibunya seorang anggota band terkenal. Iya seru banget pasti. Pastinya masa-masa ini bakal jadi kenangan yang menyenangkan buat kita. Tapi jujur, gue lebih suka polisi Jakarta dibanding nyamuk di hutan gini. Mana horor banget lagi. Anjir, lu mah ngeluh mulu. Gue minta maaf ya kalau gue ada kesalahan sama kalian semua, entah itu disengaja ataupun enggak. Dan kalian jaga diri baik-baik ya. Buset, minta maaf mulu, udah kayak mau mati besok. Iya udah kayak mau lebaran aja. Emang maaf-maafan harus banget pas lebaran dan mau mati ya? Nggak harus kan? Kalau merasa punya salah harus minta maaf bro. Itu baru namanya dewasa. Kentut, dewasa-dewasa, kencing aja belum lurus lu. Nikmatin aja dulu, pengen banget cepet-cepet gede lu. Udah tahu makin besar makin puyeng. Iya dah, pokoknya maafin gue ya. Gue traktir bakso dah nanti. Tapi gue 2 porsi ya. Nah gitu dong, pokoknya 1 orang 2 porsi. Mau nambah lagi bebas. Tapi ngomongin makanan gini, gue jadi lapar cuy. Iya belum sempat makan tadi. Untung gua ada makan sepatu. Di sana ada pesta nggak sih? Di mana Cok? Lu jangan bercanda deh, di hutan ini. Bener Cok, dengerin dah. Tuh, ada seorang begitu. Coba yuk kita samperin. Kali aja ada Karin juga kan di sana. Rasa hendak tahu yang tinggi dari tadi bersama kalian tanpa mereka sadari tempat mereka datangi adalah gerbang ke alam lain, kota dengan peradaban maju dan teknologi canggih yang biasa dikiau Saranjana.
Wahai permaisuri, lihatlah dirimu yang buatku sadar kau bukan tandinganku. Aku peringatkan padamu bahwa aku yang berkuasa. Bukan dirimu, dasar siapa? Dasar posisimu sangat ada di mana? Kamu bisa, Dit. Gue cinta sama lu, Kin. Ayo, Dit, kamu bisa, Dit, bangun. Aku belum bisa nolongin lu. Wah, berani lebih. Gue harap lu bisa nemu laki yang lebih baik dari gue. Memang dasar kalian lemah. Tidak ada yang nolongiku. Dan